Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatih Dwi Kanaya. Saya mahasiswa Universitas Bangka Belitung dengan NIM 11525111046. Saya berasal dari Prodi Teknologi Informasi dan video ini dibuat untuk tugas UTS saya dari dosen pengampu Pak Iski Zaliman Eskom Mkom. Dan di video kali ini saya akan membahas komponen-komponen komputer dengan cara yang paling mudah dipahami, serta menjelaskannya, serta memberikan fungsinya, dan serta memberikan contohnya. Semoga saya diberi kemudahan untuk menjelaskannya. Semoga kalian juga mudah pahami dari video ini. Langsung kita masuk ke video pembahasannya. Let's go. Oke, kita masuk ke pembahasan yang paling pertama, yaitu adalah CPU atau Central Processing Unit. Jadi CPU itu adalah otak dari komputer, di mana CPU itu bertugas mengolah semua instruksi dan data serta menjalankan perintah dari program, melakukan perhitungan, serta mengontrol kerja komponen lain seperti RAM dan perangkat input dan output. Jadi ibaratnya tuh gini, kita tuh punya jadi kita sebagai manusia itu kita punya otak, mana otak itu adalah menjadi salah satu organ paling penting dalam tubuh manusia, di mana otak yang mengatur semuanya, mengatur seluruh tubuh kita. Kalau nggak ada otak, kita nggak bisa hidup karena karena semuanya itu diatur oleh otak dan diorganisir oleh otak. Begitu juga dengan sebuah komputer, CPU adalah otaknya di mana dia akan mengoperasikan input dan output dari sebuah komputer. Terus kita masuk ke bagian-bagian dari CPU. CPU terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu control unit yang mengatur jalannya instruksi, arithmetic logic unit yang melakukan perhitungan matematika dan logika, serta register yang melakukan data sementara. Terus ada dua produk atau dua company yang masih memproduksi CPU yang berkualitas, yaitu adalah Intel dan AMD yang masih terus beroperasi sampai sekarang dan memproduksi CPU-CPU terbaru. Terus kita masuk ke bagian yang kedua. Nah, di bagian yang kedua ini kita punya RAM. RAM itu apa sih? RAM itu adalah Random Memory Access. Jadi komputer itu punya memori sementara di mana dia itu digunakan untuk menyimpan data instruksi yang sedang diproses oleh CPU. RAM memungkinkan akses data dengan cepat sehingga mempercepat kinerja sistem saat menjalankan aplikasi. Data di RAM akan hilang jika komputer dimatikan sehingga disebut sebagai memori volatil. Jadi sifat RAM itu menyimpan data sementara di sebuah komputer. Jadi misalnya sekarang kita lagi ngetik nih. Ngetik Fathi Dwi Kanaya di Microsoft Word. Nah, kalau kita save terus laptopnya mati, itu positif nggak ke save sama sekali. Jadi RAM ini lebih tepatnya tuh menyimpan data untuk sementara. Jadi ibaratnya kita nonton YouTube, terus nonton YouTube, terus sambil ngetik, sambil denger lagu, kalau dimatikan semuanya bakal hilang. Gitu. Langsung kita yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah motherboard. Motherboard itu adalah papan utama pada komputer yang menghubungkan semua komponen seperti CPU, RAM, penyimpanan, dan perangkat lainnya agar dapat bekerja sama. Jadi tuh motherboard itu ibaratnya tuh kayak tubuh kita. Bukan kepala ya, bukan otak atau bukan bagian atas, bukan otak lebih tepatnya. Jadi seluruh tubuh kita tuh adalah motherboard. Sedangkan otaknya adalah CPU. Jadi motherboard itu menyalurkan ke bagian-bagian tubuh yang lainnya, atau lebih tepatnya sih ke saraf ya. Nah, saraf. Nah, motherboard itu adalah saraf tubuh kita di mana otak
akan memberi perintah kepada seluruh tubuh kita untuk bergerak sesuai dengan otak perintah. Nah, jadi seperti itulah motherboard. Analoginya begitu. Motherboard itu menyalurkan perintah dari CPU ke komponen-komponen lain seperti RAM dan penyimpanan dan lain-lain. Jadi motherboard itu kata pentingnya tuh menghubungkan semua komponen-komponen lain untuk beroperasi selayaknya sebuah komputer. Nah, terus kita lanjut ke bagian yang ketiga, bagian keempat. Nah, bagian keempat, GPU, Graphic Processing Unit. Nah, GPU itu adalah komponen komputer yang bertugas mengolah data grafis dan menampilkan gambar, video, atau animasi ke layar. GPU sangat penting untuk gaming, desain grafis, dan pengolahan video karena mampu memproses banyak data secara paralel dengan cepat. Nah, CPU itu otaknya. GPU ini tuh kayak bantuan atau saraf-saraf kecil di dalam otaknya tuh. Nah, jadi mereka berdua nih saling berhubungan dan sulit untuk dipisahkan. Jadi GPU itu membantu CPU untuk memproses data, memproses video dan segala macam. Dia tuh lebih ke rendering. Jadi kalau kita edit video kan itu kan layarnya itu kan bakal susah, kalau bakal nge-lag kalau cuman CPU yang memproses dari video itu. Nah, dengan adanya GPU yang membantu mendinginkan komputer kita serta membantu merendering video, gambar dan segala macam ke sebuah komputer. Terus kita masuk ke bagian yang terakhir atau storage. Nah, storage itu adalah penyimpanan dari sebuah komputer di mana ini bersifat permanen. Beda dengan sebuah RAM yang bersifat sementara atau volatil, storage ini bersifat permanen. Storage adalah komponen komputer yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen, seperti sistem operasi aplikasi dan file pengguna. Berbeda dengan RAM, data di storage akan tersimpan meskipun komputer dimatikan. Nah, storage ini ada dua, ada SSD dan HDD. Nah, biasanya HDD ini digunakan oleh CPU, bukan digunakan oleh CPU, lebih tepatnya tuh HDD ini sering digunakan untuk PC atau private computer yang berbentuk kotak yang tadi tuh. Nah, itu sering menggunakan HDD untuk menyimpan data. Sedangkan SSD itu sering digunakan untuk laptop. Itu perbedaannya, karena desainnya yang kecil dan terus memproses datanya lebih cepat. Nih, HDD itu adalah media penyimpanan yang menggunakan piringan berputar atau disk untuk menyimpan data. Kapasitasnya besar dan harganya lebih murah dibanding SSD tetapi kecepatannya lebih lambat karena memiliki komponen mekanis. Terus kalau nggak salah saya punya SSD HDD. Nah, ini adalah HDD. Contoh sebuah HDD di mana kalau kita colok ke laptop, nanti ada sebuah suara di mana disknya akan berputar di tengah-tengah ini. Nah, ini tuh ibaratnya memori kedua atau flash disk, cuman dengan kapasitas yang lebih banyak. Ini yang 500 GB. Dan salah satu kekurangan dari sebuah hard disk ini adalah dia mudah rusak dan mudah korup. Saya beli dua dan salah satunya udah rusak dan ini masih bertahan. Tapi untuk sekarang masih belum saya coba lagi karena saya udah nggak pakai ini lagi. Terus untuk SSD ini adalah media penyimpanan yang menggunakan chip memori tanpa bagian bergerak sehingga memiliki kecepatan baca yang sangat cepat, lebih tahan guncangan, lebih hemat daya,
SSD biasanya digunakan untuk sistem operasi dan aplikasi agar komputer terasa lebih responsif. Nah, ini perbedaannya. Jadi mereka tuh digunakan di kedua hal yang berbeda dan hasilnya pun berbeda. Jadi begitu saja penjelasan tentang komponen-komponen utama, 4 komponen utama. Masih ada lagi, yaitu satunya lagi tuh CPU. Satunya lagi tuh power supply. Nah, power supply itu eh ibaratnya tuh power supply itu sumber energi komputer. Jadi kalau listrik langsung masuk ke dalam sebuah komputer itu kan nggak baik. Itu bakal menyebabkan konslet. Nah, power supply itu gunanya tuh mengatur mengatur daya yang masuk ke komputer itu. Jadi gini, urutannya tuh gini. Power supply menyuplai listrik ke motherboard. Motherboard beroperasi, mengaktifkan CPU-nya, CPU-nya langsung mengoperasikan sisanya, mengaktifkan RAM, terus enggak gini. Analoginya tuh gini. Urutannya tuh gini. Jadi power supply itu mengatur arus listrik yang akan masuk ke komputer. Setelah diatur, power supply akan memberikan daya ke motherboard. Motherboard akan mengaktifkan semua komponen-komponen tadi, storage, RAM, GPU, CPU, dan itu akan hidup. Jadi mereka akan diberi daya untuk dihidup. Nah, nanti CPU-nya akan mengorganisir semuanya tuh menjadi satu ke sebuah layar komputer. Jadi CPU tadi akan mengatur semuanya, mengatur semua komponen tadi untuk beroperasi layaknya sebuah komputer. Itu adalah kegunaan sebuah power supply. Nah, kebetulan saya nggak buat posternya, dan itu saja 6 komponen utama. Dan itu saja yang bisa saya jelaskan pada hari ini. Mungkin ada salah kata dan penjelasan saya kurang jelas, mohon maaf. Karena video ini dibuat di tengah malam di jam 2 pagi dan saya butuh tidur. Besok saya ada jam kelas. Semoga kita semua diberi kemudahan. Semoga juga kalian paham dengan apa penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.